Ketika umur 50 tahun atau lebih, kamu harus belajar mukso. Artinya belajar melepas keterikatan semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Puji Harjanto. Saya sudah berapa kali ngomong kepada siapapun untuk tidak mencantumkan gelar jabatan ataupun pangkat saya, karena di usia yang di atas 50 tahun lebih ini saya belajar melepaskan semuanya. Itu pesan kakek nenek saya, ketika umur 50 tahun atau lebih, kamu harus belajar mukso. Artinya belajar melepas keterikatan semuanya, terutama keterikatan duniawi. Karena kita lahir tidak membawa apa-apa, nama, agama, apapun yang kita dapat di dunia ini adalah sesuatu yang ada, yang di dunia ini hasil dari kerja kita, hasil dari upaya kita. Bahkan nama pun kita diberikan oleh orang tua kita atau oleh orang yang menemukan kita. Karena ada orang yang dibuang kemudian ditemu, yang menemukan itu yang memberikan nama. Kemudian kita diberikan agama, diberikan wejangan, diberikan pangerten, segala macam. Jadi kita lahir, yang diberikan pertama kita adalah nama, dan pada akhirnya kita akan meninggalkan nama itu. Nah, di antara itu kita menjaga, memperbaiki, mempertahankan nama kita, agar ketika kita meninggalkan dunia itu, nama yang kita tinggalkan adalah nama baik, dharma kita. Jadi saya diberikan nama oleh orang tua saya, dengan nama Puji Harjanto. Kemudian saya belajar berjalan, belajar segala macam. Kemudian sekolah SD, SMP, SMA, S1 dan S2. Kemudian S3 belum selesai. Jadi, dan itu semuanya akan saya lepaskan. Maka ketika umur 50 tahun lebih ini, saya harus belajar melepaskan semuanya. Nah, jadi yang pertama kali saya ucapkan adalah bersyukurlah bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di sini yang lahir, dibesarkan dan hidup di lingkungan Dharma. Tepuk tangan buat para leluhur yang telah lahir. Kita bisa bayangkan bahwa para saudara kita yang kemudian berjalan mencari, menemukan jalan spiritual, yang kemudian astungkara kembali lagi ke jalan Dharma. Ada beberapa yang sudah diwadani anak-anak saya itu, betapa beratnya mereka dibandingkan Bapak, Ibu, saudara sekalian di sini, termasuk saya sendiri. Saya lahir dan dibesarkan bukan di lingkungan spiritualis Dharma, tapi di lingkungan religius. Saya lahir, orang tua saya Kristen, kemudian besar, kemudian masuk Islam, belajar Islam. Tetap perjalanan spiritual itu saya jalan agar saya menemukan kembali ke jalan Dharma, ketemu Bapak Ibu sekalian, ketemu para resi, ketemu resi saya, guru saya. Jadi tetap bersyukurlah, tetap berjalan Dharma, tetap berada di jalan Dharma, karena di luar itu masih banyak saudara-saudara kita yang masih mencari jalan spiritualnya. Jadi apa yang harus saya berikan di sini, saya juga sebenarnya masih dangkal juga. Sebenarnya saya yang belajar kepada Bapak Ibu sekalian di sini, karena saya kalau dalam sepak bola ini pas saya pemain baru. Jadi namun dalam jalan spiritual saya menemukan hal yang luar biasa hebat, tuntunan dari Sang Hyang para leluhur yang kemudian menuntun saya berada di lingkungan Dharma. Apa dasar spiritual leluhur kita adalah Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi adalah eling, adalah kesadaran diri. Siapa diri kita sebenarnya? Siapa leluhur kita? Di mana kita berdiri? Di mana kita hidup dan di mana kita kembali?
itulah sangkan parang dimati, bahwa kita harus eling dan waspada. Eling marang sejatinya diri, dan waspada marang kahanan. Eling sadar diri bahwa kita dilahirkan sebagai manusia dengan kesempurnaan akal, budi, dan hati nurani, serta kesempurnaan jiwa raga. Itulah mengapa manusia menjadi utusan yang utama untuk Hamemayu Hayuning Bawono, membuat indah lestari alam semesta. Jadi untuk membuat indah lestari alam semesta, maka kita harus berperan secara aktif untuk membuat indah lestari alam semesta ini. Semakin tinggi tingkat spiritual kita, semakin tinggi tingkat keahlian kita, semakin tinggi tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan kita, maka semakin besar peluang kita untuk melakukan Hamemayu Hayuning Bawono. Itulah untuk Hamemayu Hayuning Bawono, Anda harus menjadi satria. Apa modal menjadi satria? Apa modal kita untuk meningkatkan keahlian, keterampilan, kemampuan, dan ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita untuk melaksanakan sebagai utusan yang utama itu? Modal utama kita adalah, mumpung yang masih kecil-kecil, yang anak masih muda-muda, atau yang SD, SMP, SMA, kuliah, makanya leluhur kita ini sudah memberikan 5 pesan utama. Sinau temen titen primpen tinemu, itu harus menjadi bekal utama kita. Semakin keras upaya kita dalam 5 hal itu, maka semakin besar kemampuan kita, semakin besar apa yang kita dapat, semakin besar pula kesempatan kita untuk Hamemayu Hayuning Bawono. Karena dengan sinau temen titen primpen tinemu itulah yang menentukan jabatan kita, yang menentukan keahlian kita, yang menentukan kedudukan kita. Semakin tinggi kedudukan kita, semakin tinggi pula kita punya kesempatan untuk Hamemayu Hayuning Bawono, menjadi satrio di bumi pertiwi ini. Nah, kemudian ketika kita sampai pada puncaknya, atau pada 50 tahun atau lebih, kita sudah melaksanakan sebagai satrio dengan keilmuan, dengan kemampuan, dengan keahlian, keterampilan yang kita miliki tadi. Kita adalah menjadi satrio minimal satrio bagi keluarga kita, satrio bagi lingkungan kita, satrio bagi kehidupan sekitar kita, kalau bisa satrio bagi alam semesta. Lalu setelah itu kita menjadi satria utama, sebenarnya bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Setelah menjadi satria utama, satria piningit, diharapkan banyak orang. Oh, diharapkan itu loh, Pak ini, kalau nggak ada Pak ini kayak itu. Oh, itu seperti saya. Oh, ada orang mati, orang TKP di sini. Oh, Pak Puji, cepat. Nah, itu sudah satria piningit. Namun kalau kita harus sadar diri bahwa manusia ada masanya, di mana masa pencarian, masa puncak keemasan, kemudian harus sadar diri bahwa ini sudah selesai. Saya sudah sampai puncaknya dan saya harus satrio pinandito. Artinya apa? Tidak harus menjadi pandito, minandito pada diri sendiri, jumeneng pada diri sendiri, bahwa harus melepaskan semuanya itu. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, mau kita bawa kemana ini semua? Tidak ada yang kita bawa. Kita harus melepaskan semuanya. Itulah yang orang-orang tua dulu masyarakat saya mengajarkan, agar belajar mokso, melepaskan keterikatan duniawi. Ben mati ora gentayangan, katanya begitu loh. Karena apa? Gentayangan ini kurang selesai. Lu iki ku tak waris nang sopo? Lu iki soro-soro lek boleh duit gayo mau kok tak tinggal. Nah, itu gentayangan. Jadi kita belajar mokso itu melepaskan keterikatan duniawi, melepaskan apapun yang kita dapat, apapun yang kita peroleh di dunia ini.
semua hanya tinggal nama. Makanya saya sekarang undangan atau apa dipanggil dok, saya tidak noleh, panggil Puji, dipanggil Mas, Pak, baru noleh. Karena ketika panggil dok semua dokter menoleh nanti. Ketika panggil sarjana semua sarjana menoleh. Lepas, saya akan melepas semuanya. Jadi pada saat melepaskan ini, ketika usia 50 tahun atau lebih, itu sebenarnya usia mendekati pensiun kalau pegawai negeri. Makanya pegawai negeri, polisi, tentara juga mungkin ada istilah apa itu Pak Lanus, masa persiapan pensiun. Nah ini mendekati pensiun itu masa persiapan pensiun. Kita harus siap melepaskan semua jabat, pangkatan, kehormatan, fasilitas, semua harus siap kita lepaskan. Kalau kakek saya dulu bukan, jadi 50 tahun lebih itu sudah harus mulai mempersiapkan diri. Apapun yang kita bawa di dunia ini bukan hanya harta benda, termasuk ilmu pengetahuan kita harus lepas, kita harus berikan. Jadi karena saya mengajar di forensik kadang atau menjadi ahli forensik saya lepas. Jadi ilmu forensik yang saya dapat ini saya lepaskan kepada yang berhak dan memiliki wewenang untuk itu. Kalau ilmu forensik saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian di sini kan untuk apa? Kan nggak ada gunanya dan bukan kewenangan Bapak Ibu sekalian di sini. Ya kalau pengetahuan begini ini mungkin semoga bermanfaat. Nah, harta benda pun harus dilepas, diberikan kepada yang berhak dan berwenang untuk itu. Ya kalau kita hidup kita terus kemudian bisa membeli tanah, beli rumah, mobil semua, ya itu sudah berikan saja kepada yang berhak dan berwenang. Mungkin anak, mungkin cucu, mungkin apapun, kita kembali kosong. Mungkin yang orang biasa ke rumah saya sudah tahu, saya sudah merasa tidak memiliki apapun dan saya bebas. Mobil saya pasrahkan kepada anak laki, mobil kesenangan saya. Kamu mau jual mau apa terserah. Kalau bapak perlu bapak pinjam deh. Sepeda motor apa saya serahkan. Sekarang saya hanya pinjam. Tadi saya pinjam mobilnya Pak Lanus, bukan pinjam, saya numpang. Jadi sekarang saya berdiri di sini sebagai Puji Harjanto dengan nama yang diberikan pada saat saya lahir dan mati pun saya akan meninggalkan nama itu. Semoga kita semua termasuk saya pada saat meninggalkan hidup ini kembali meninggalkan nama dalam keadaan yang sebaik-baiknya, semulia-muliakan. Semoga. Lalu di acara yang mulia ini Diodalan Pura Sanggar Pamoksan ini. Nah, sesuai juga apa yang kata omong tentang mokso, belajar melepas keterikatan. Itu ajaran leluhur kita. Nah, sebenarnya dari Sangkan Paraning Dumadi Hamamayu Hayuning Bawono kemudian berlanjut ke tahap ketiga, yaitu belajar mokso itu. Kemudian menuju mokso, menuju manunggaling kawula Gusti. Makanya di setiap doa ada doa Puja Pitara ya. Dumugi Atma Pitara yang para leluhur kawula sedaya saged kalepasan ing swarga luka utamaning manjing ing kamoksan jati. Jadi kamoksan jati adalah tujuan yang utama. Swarga luka itu tengah-tengah, mampir saja. Untuk mencapai kamoksan jati, yaitu tadi yang melepaskan semuanya dari roh suci kembali kepada roh suci, dari cahaya kembali ke cahaya. Itulah swarga, cahaya ke jalan menuju cahaya. Jadi di lontar Sarya Musaya tadi disebutkan bahwa kita ini hanyalah utusan. Nah, di mantra yang diajarkan kayak saya diucapkan begitu. Kulo sak dan utusan paduka rasa kawula rasa paduka. Mboten-mboten kali tiga sekawan gangsal.
Penyembahan kula kejaba Gusti ingkang Maha Agung, yang Maha Agung, yang Maha Tunggal. Sesuai enggak dengan lontar tadi? Itu adalah ajaran leluhur kita, leluhur Jawa, yang sangat mulia memberikan ajaran kepada kita. Kembali bahwa kita itu adalah utusan. Kita utusan itu kalau saya ngomong itu harus sebutkan pertama kali. Itulah syahadat kalau bahasa Arabnya sana itu. Itulah kesaksian kita bahwa kita adalah utusan Tuhan. Karena apa kita diutus? Ya karena kita manusia, diberikan kesempurnaan jiwa, raga, akal, budi, dan hati nurani. Karena hanya kitalah yang bisa memiliki pilihan untuk berbuat baik dan buruk, seperti lontar yang diucapkan adik-adik kita tadi. Tepuk tangan untuk Sang Hyang Leluhur yang dalam. Nah, lalu dari sesangkan paling dumati sampai ke manunggaling kawula Gusti, apa dasar spiritual leluhur kita? Dasar spiritual leluhur kita adalah welas asih tanpa wates lan alasan. Berdasarkan welas asih tanpa wates lan alasan itulah, maka dalam setiap ritual sembahyang kita melibatkan sesaji, kita melakukan puja mantra. Sesaji kita haturkan kepada Sang Hyang Widewasa, kepada Tuhan, lalu kepada alam semesta, Bapak Angkasa, Ibu Bumi Pertiwi, Bapak Surya, Ibu Condro, Bapak Rina, Ibu Wengi. Kepada waktu pun kita hormati. Kita berusaha welas asih kepada siapapun. Dan ada juga banten atau sesaji kepada Buto Kolo. Bahkan Buto Kolo, minta maaf ya, makhluk kelas rendah, kita aturkan sesaji. Artinya apa? Itulah wujud welas asih kita tanpa wates lan alasan. Dengan dasar itulah kita menghormati semuanya, mewujudkan sembah puja bakti kepada semuanya, kepada semua ciptaannya, tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, golongan, bahkan bentuk wujud atau apapun juga. Bahkan kadangkala kita dengar ngaturaken sesaji, kalian para gaib ingkang wujud lan boten kawujud. Loh, coba. Jadi tidak berwujud pun kita hormati, buta kala pun kita hormati. Buta kala yang panas dikasih air, dikasih tirta supaya apa? Adem dan tidak memusuhi kita. Ada yang menyatakan dulu dalam diskusi, oh leluhur kita itu menyembah batu, punden berundak, kayu, segala macam. Saya balik pertanyaannya kepada mahasiswa. Kalau sembahyang menghadap batu dan ke penyembah batu, apa bedanya dengan kalian yang lain? Dan Kristen, Hindu, Buddha menghadap batu, menghadap salib, menghadap kayu mati. Tapi bukan itu yang diajarkan leluhur kita. Tidak ada satupun japa mantra yang mengatakan ini sesaji saya persembahkan kepada batu, kepada pohon. Tidak ada. Kita sesaji adalah wujud rasa hormat kita, wujud sembah puja sungkem kita kepada Tuhan, kepada Bapak Angkasa Ibu Pertiwi, pada Sang Hyang para leluhur. Maka disebutkan nyatanya saji sekar arum gondarum kuku sing dupo, arum pengantipun sekar kuku sing dupo, minangka tali rasa batin ingsun, mawujudaken sembah puja dharma setia pangabekti kawula kalian Sang Hyang para leluhur. Artinya apa? Kita tidak memberikan kembang sekar, tidak berikan makan, tapi itu adalah wujud tali rasa batin kita. Itu yang disalahartikan oleh saudara-saudara kita yang di luar kita. Untuk apa? Ya tujuannya untuk menekan kita supaya ajaran kita tidak berkembang. Kalau ajaran leluhur kita ini berkembang, Indonesia tidak ada perang antar agama. Karena leluhur kita telah memberikan kitab yang paling suci, yang luar biasa untuk negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Wangrah. Tepuk tangan. Tidak ada ajaran kita berperang demi Hindu, tidak ada. Berperang demi ajaran kita, tidak ada. Oh, ada perang, tapi bukan karena agama, bukan karena Tuhan. Karena Tuhan bagi orang kita, Tuhan bagi leluhur kita tidak mengajarkan berperang.
tapi untuk memayu hayuning bawono. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, berbeda-beda tapi satu, dan tidak ada kebenaran yang mendua. Makanya bersyukurlah bagi kita semua yang tetap belajar, tetap berjalan di jalan Dharma, Tanhana Dharma, karena Dharma itu kebenaran, bukan tentang benar tapi tentang kebenaran. Tepuk tangan buat seluruh kita. Jadi pada intinya kita semua adalah utusan satu. Kedua, karena kita utusan Tuhan, maka kita harus tetap healing, tetap memperkuat spiritual kita. Spiritual bukan berarti religius. Kalau religius itu rame-ramean, ngalor melok ngalor, ngidul melok ngidul, apa jare pemimpinnya, apa jare kitabe, apa jare gunane kitabe ngomong ngalor ngalor kabeh, ngulon kabeh. Tapi spiritual adalah kebatinan. Makanya leluhur kita, orang-orang kuno dulu bahkan itu kebatinan, tapi dicapai elek, dicap penyembah kluwe, karena sembahyangnya mbak saya depan kluwe besar. Itu kebatinan tulan penyembah kluwe, mbak sopo itu baik uji. Karena sering sembahyang depan kluwe, sering semedi depan rumah mbak saya kluwe besar itu, sering sembahyang di situ, dianggap penyembah kluwe. Nah, itu jadi tentang spiritual dan religius itu bedanya di situ. Leluhur kita tidak mengajarkan religius. Religius mengikuti, ketika spiritual kita kuat, kita pasti religius. Spiritual adalah perjalanan ke dalam diri. Spiritual itu jiwa, kebatinan. Dulu zaman tahun 80-an ya, saya masih SD atau apa itu ada di televisi, ada acara penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Entah kenapa program itu dihapus. Tapi saya berpikir pada saya itu rasan-rasan juga sama kakek saya waktu masih itu. Pemerintah wedi, nah, para penghayat ini berkembang, entek semuanya. Dulu penghayat kakek saya dengan adik-adiknya, kakek saya itu kalau pas penghayat, kalau nggak salah hari Selasa setelah Isya jam 7 atau jam 8 nonton TV di rumahnya adiknya kakek saya itu namanya Mbak Kemi di Sudukodami, karena hanya itu yang kaya pada saat itu. Artinya nonton TV rame-rame, di nonton penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu dihapus, orang lupa Tuhannya, hanya ingat agamanya. Akhirnya apa? Perang agama di mana-mana. Agama rame-rame di sana, rame-rame di sana. Dengan agama sendiri pun perang. Karena orang tidak menghayati Tuhannya. Orang lupa spiritualnya, orang lupa kebatinannya. Hanya religiusnya, kebiayaannya. Jadi dengan religius, dengan spiritual, dengan kebatinan, kita berupaya tetap eling, berupaya berjalan ke dalam diri. Makanya leluhur kita mengajarkan untuk semadi, semedi, meditasi. Itu meditasi, rame-rame kan sekarang mulai meditasi. Saya ke Bali kemarin, rame-rame orang Eropa belajar tentang meditasi. Pada leluhur kita, saya belum lahir, mungkin Romo Pandita juga belum lahir, semedi itu sudah dilakukan, Topo Broto sudah dilakukan. Hasilnya apa pada saat itu? Pertanian melimpah, Gemah Ripalo Jinawi. Sekarang beda, beras pun impor, makanan pokok. Karena apa? Banyak lagi wabah di mana-mana, segala macam di mana-mana. Karena kita lupa akan nama Hayuning Bawono. Kita memaksakan alam ini dengan pupuk kimia, dengan segala macam. Kita sakiti bumi pertiwi dengan hal-hal yang tidak baik. Maka itu alam semesta pun tidak ada keseimbangan lagi. Semoga kita Putrawaya, leluhur kita, bisa mengembalikan kejayaan bumi pertiwi dengan mengembalikan ajaran, tatanan, tuntunan, moral spiritual leluhur kita kembali seperti dulu. Kita kembali kepada kejayaan yang dulu. Kita bukan kembali ke kehidupan masa lampau, kita harus berpakaian seperti itu, tidak. Tapi kita mengembalikan spiritualnya, kekuatan jiwa para leluhur kita ini, kita kembalikan. Guyub rukun ayam tentrem,
dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan sesama, maka kita akan menjadi negara yang luar biasa hebat. Tapi kita harus sinau teman titen primpen dan dinemu. Yang sudah tua-tua, seumuran saya yang sudah masih punya ilmu, bagikan ilmu itu, jangan disimpan buat anak turun kita. Kita bagikan semuanya. Kita lepas semuanya untuk anak cucu kita, supaya anak cucu kita tetap eling dan waspada, tetap eling akan jati dirinya, tetap waspada marang kahanan, bisa memayu hayuning bawono, bisa menjadi orang ahli, orang terampil, dan orang berpengetahuan. Karena itu sangat penting. Dengan kita memiliki keterampilan, keahlian, ilmu pengetahuan, semakin besar pula upaya kita untuk memayu hayuning bawono, semakin besar pula yatnya kita kepada alam semesta. Jadi semoga kita tetap berada di jalan dharma, tetap melaksanakan dharma yang baik kita, dan kita kembali di kehidupan yang lain, kita meninggalkan nama yang baik, bahkan lebih baik pula. Terima kasih. Om Swastiastu, Om Santi 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 Om.